Halo semuanya, welcome to Kubis, kupas habis. Halo, nama aku Yunika. Hari ini jadi host kalian. Aku ditemenin sama siapa aja nih? Halo, aku Gaby dari Komisi Pemuda yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama kalian. Dan aku Tobias dari Komisi Remaja dan bakal menemani kalian ngobrol juga. Nah, kebetulan ya, kami tadi baru saja kembali dari ibadah umum sekaligus merayakan ulang tahun gereja kita GKIPI. Yang keempat Happy birthday. Happy birthday GKIPI. Nah, sebelum kita mulai ya, kita akan buka dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini untuk rekaman podcast Kubis. Berkati kami selama proses perekaman, berkati juga pembahasan ini dan juga para penonton supaya podcast ini bisa membawa dampak-dampak dan informasi yang baik kepada sekitar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, nah tema ibadah tadi itu apa nih kira-kira? Apa nih? Kalau kata gue sih tadi temanya tuh kayak tentang gereja masa depan sama antara identitas sama relevansi sih. Betul Benar. sekali, gereja masa depan antara identitas dan relevansi. Gitu, dan itu sekaligus merayakan ulang tahunnya ya. Nah, kira-kira dari yang tadi kita udah ikutin kan ibadahnya, apa sih yang kalian dapat dari ibadahnya, dari khotbah-khotbahnya? Dia mau mulai duluan? Gaby mungkin? Oke, tadi sih cukup menarik ya. Jadi sebenarnya insights dan highlight yang masuk core memories aku di ibadah kali ini adalah satu, datang-datang ada ini. Terus tadi masuk-masuk kayak kibar-kibar bendera ya kan. Jadi vibes-nya tuh yang kayak oh something different nih. Ada apa, terus juga kan baju-bajunya semua colorful ya, karena lagi ulang tahun GKIPI. Dan hari ini kebetulan juga Pendeta Rudi yang bawa firman, dan hari ini benar banget tadi yang lo bilang ya Top tentang gereja masa depan, identitas dan relevansi. Jujur awal-awal aku denger tuh yang kayak apaan ya gitu, kayak berat ya gitu, gereja masa depan, identitas dan relevansi. Cuman ya udah gitu, maksudnya kayak along the way gitu kan, mungkin karena kebawa vibes juga enak gitu kali ya, dari awal tuh udah yang kayak Colorful. iya everyone is happy, like colorful, dan vibesnya juga yang kayak jujur aku tuh nyampe jam 8.59 tadi, tapi udah gak dapet tempat. Kayak aku tuh expect kayak oh masih ada kali di balkon, tapi ternyata pas nyampe atas tuh yang kayak maaf gak ada tempat lagi. Jadi kayak iya aku di Efesus lantai 2, cuman the vibe is still vibrating gitu, masih kerasa. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya membuat aku juga lebih bisa mudah memahami khotbahnya gitu ya. Jadi kalau aku kayak kalau ditanya what do you think about khotbah yang hari ini, sebenarnya yang comes up di otak aku tuh yang sangat aku ingat itu sebenarnya aku tadi sempat nyatet juga ya by the way pas Pendeta Rudi ngomong supaya aku masuk juga nih pelajaran-pelajarannya. Jadi tadi tuh sebenarnya kan sempat dibaca ayatnya juga ya tentang yang ketika badai, murid-murid itu lagi ketakutan, ketar-ketir kayak kita lah ya, misalnya mau ada apa anxious, terus kayak misalnya mau ujian atau apa, gimana nih overthink gitu ya, kayak makanya tadi aku tuh cukup relate gitu sama cerita yang tentang murid-murid kan, terus akhirnya bangunin Tuhan Yesus yang lagi tidur gitu, kayak bangunin, seakan-akan tuh kayak bangun dong, bangun gitu, gimana nih gue harus ngapain, nah itu ya kayak kita lah ya kalau misalnya dalam sehari-hari gitu. Nah tadi tuh yang aku ingat juga selain daripada itu tuh, satu itu relate banget sama personal experience aku juga sebenarnya, kayak wah gue pernah lagi jadi di dalam fase overthinking itu gitu. Terus juga tadi tentang Tuhan yang tiba-tiba langsung zet, anginnya berhenti, itu juga kan kayak sesuatu yang aku sangat ingat. Terus juga hal yang kedua adalah tentang identitas dan relevansi gitu, karena kan bahas dua hal itu ya. Nah kalau yang aku tangkap secara garis besar, identitas dan relevansi. Gimana caranya kita nih sebagai KIPI menjadi suatu gereja yang sebagai gereja masa depan untuk build up gimana kita bisa bawa identitas itu dan gimana kita bisa being relevant gitu untuk terus update ya. Kalau tadi kata Pendeta Rudi, kita harus update gitu. Kalau kalian dengar nggak sih? Kayak ini yang kayak selalu dibilang agility, kayak oke, ada perubahan apa nih? We need to response, we need to update, we need to always know what happened supaya kita nggak terjebak ke apa tadi ritual ya. Iya, jadi aku juga dapatnya kayak oh memang benar kalau gereja tuh sudah memiliki ritualnya atau tradisinya masing-masing, tapi jangan terlarut dalam ritual itu karena kita juga harus kontekstual. Karena gereja itu kan tidak hanya soal gedungnya atau tempat ibadah, tapi juga soal bahwa kita sebagai umat Kristiannya juga bisa jadi gereja untuk orang lain juga, which kita harus welcoming, kita harus tahu bagaimana kita bisa relevan dengan konteks yang ada,
kita juga bisa merangkul sesama sesuai perkembangan zaman yang as we all know setiap tahun tuh pasti ada aja yang beda. Jadi kita Betul. harus bisa adaptasi juga gitu. Ya, apalagi ada sosmed ya sekarang. Iya. Kayak semua hal tuh sangat cepat gitu. Jadi we need to ya tadi sih agile untuk merespon apa sih yang ada untuk terus selalu update gitu ya. Bahkan bukan cuma sosmed, ada lagi AI kan yang Betul, kita tahu. iya, Nah, itu AI. kita perlu juga pelajarin AI. Iya. Terus gue juga mau singgung juga yang tadi Pendeta Rudi bilang katanya kita perlu update. Kita tuh kalau misalkan kayak update berarti kan arti kita lebih mengenal hal baru, fitur-fitur baru kan. Iya. Berarti artinya kita sama aja kayak aplikasi yang kita download, berarti kan fitur barunya lebih ada, terus juga lebih smart. Kalau misalnya kita sama kayak fitur itu, berarti artinya kan kita juga semakin smart menghadapi satu hal. Ya. Kayak misalnya ada orang, kalau ada orang butuh satu hal. Ya. Berarti kita artinya lebih mengenal itu duluan daripada orang lain. Ya. Sama aja kayak update lebih cepet. Jadi kalau misalkan gue mau singgung yang kata Pendeta Rudi bilang kita harus update, itu emang harus banget sih. Karena Iya. kita kan sekarang tahu bahwa orang-orang yang generasi bawah kita, yang udah tua, yang udah lansia bahkan, mereka tuh lebih nggak mau untuk mengikuti zaman sekarang. Mereka tuh tetap masih maunya itu ngikutin nyaman di zaman yang Iya, dulu, betul. nyaman yang Zona. zaman kuno. Ya. Dan di situ pasti kita juga nggak tahu kan mau bandinginnya gimana, dan Iya. kan kita kadang-kadang mau ngobrol sama orang tua, jujur agak awkward Ya. karena pembicaraan kita berbeda, generasi kita udah beda, dan di situ emang tadi juga dibilang sama Pendeta Rudi bahwa generasi Z adalah salah satu generasi yang paling susah untuk saling berbaur sama-sama generasi yang lain. Ya, ya. Terus kalau misalkan buat kata gue yang identitas itu tuh lebih ke apa ya? Gue tadi tuh soalnya ngedengerinnya itu kalau identitas itu adalah kayak gereja ini tuh gereja keluarga. Dan kalau misalkan gereja keluarga berarti semua berkeluarga gitu kan. Dan abis itu gue tadi kan datangnya telat. Gue tadi datang jam 9 apa-apa. lebih, dan gue mau nggak mau duduknya tadi di Di luar ya? enggak, gue duduknya di ruang di ruang Iya, remaja, Di lantai 2. lantai 3. Oh, 3. Nah, lantai 3 tuh posisi banyak anak-anak. Agak berisik. Nah, nangis dan Oh, habis itu oke. ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. gue tadi mau coba dengerin relevansi. Cuman di belakang gue, Oke, belakang oke. gue udah Iya, nggak tahu Tapi nggak apa-apa. perlu at least the effort Nah, mendengarkan. gue udah effort kayak, Distraction. gue gitu-gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan yang bisa tangkep itu lebih ke gereja, ya identitas sama gereja masa depan. Kalau relevansi gue masih belum. Nah, Oke. kebetulan tadi gue sendiri lumayan ngerti sih kalau relevansi itu lebih membahas bagaimana zaman sekarang itu di gereja mungkin ada banyak tipe-tipe gereja. Kalau misalnya beberapa ada yang cenderung ke tradisional ibadah ya seperti bukan ritual sih ngomongnya apa, liturgi ya, Liturgi, biasa. iya. Kemudian kalau misalnya beberapa gereja yang baru yang lebih progresif ya namanya ya, ada juga yang lebih fokus ke musiknya. Yang aku sempat tuh ngalamin ke satu gereja, aku suka banget musiknya tuh kayak worshipnya enak banget, kayak I can Kena ke feel hati the ya? vibe, enak banget gitu. Itu juga jadi udah ada beda-beda tipe. Nah, aku tuh ternyata baru tahu bahwa bentuk-bentuk gereja yang baru itu yang lebih progresif adalah bentuk apa ya namanya, kayak kan banyak ya gereja yang terlalu larut dalam tradisi, larut dalam komunitasnya sendiri sampai menjadi eksklusif jatuhnya. Nah, ternyata gereja-gereja yang baru ini tuh muncul sebagai bentuk dari ya udah kalau kalian merasa kurang diterima atau kurang welcome di tempat tersebut, marilah ke sini, kita welcome ke semua orang. Aku juga ngerti bahwa gereja yang progresif itu cenderung lebih fokus ke relevansi, bagaimana mereka bisa merangkul semua orang, sangat mengikuti perkembangan zaman, begitu. Dan overall dari aku tangkep dari temanya itu tuh ingin disampaikan bagaimana kedua hal ini, identitas dan relevansi, harus bisa bersatu untuk menciptakan si gereja masa depan itu. Iya, agree sih, Gitu. agree banget. Bener, Kayak bener. tadi menarik aku dengerin kalian gitu ya, identitas, relevansi, dan satu hal yang menjadi satu gitu ya, yang nggak bisa dipisahin untuk create si tadi gereja masa depan. Nah, aku tuh menarik tadi dengar kata welcome dan keluarga gitu. Jadi kan sebenarnya tadi kalau kita bahas identitas tuh gimana kita bisa, kalau kata Pendeta Rudi, merangkul ya. Merangkul itu tuh juga masuk tuh ke core memory aku. Terus kalian bilang welcome, kamu bilang keluarga. Jadi sesuatu yang menurut aku tuh aku bisa lihat benang merahnya. Iya, jadi kayak mungkin relate sama kita ya, dimana karena kan identitas dan juga relevansi dalam gereja itu kan harus pertama-tama ditumbuhi dari diri kita dulu ya. Kayak tadi kan it's not all about the places, bukan gedung gerejanya, tapi it's all about the Kita people juga bisa inside jadi ya. gereja. Betul. Jadi aku tuh kayak jadi
pelan-pelan tuh belajar juga gitu. Oh, it start from us, dari fundamental kita dulu nih. Mungkin kalian punya pengalaman relate juga kayak aku gitu ya, probably. Tapi aku sendiri mungkin pernah keinget ada momen dimana pasti kan kita kalau misalnya masuk ke lingkungan baru atau sesimpel kita dari SD naik SMP sekolah baru ya kalian pasti relate lah ya. Terus SMP, SMA, every stage of life tuh pasti kayak ada tadi lagi kayak murid-murid tadi, gimana nih Tuhan, gue dapet temen nggak, pelajarannya susah nggak, gurunya enak nggak, something new gitu kan. It's something new yang mana kayak aku merasa tadi itu identitas dan relevansi itu dibangun dari diri sendiri untuk kita bisa menghidupi si gereja masa depan itu tadi, di mana kita bisa merangkul orang yang kira-kira kesepian, orang yang ngerasa outsider, yang tadi kayak masuk ke suatu circle yang mana dia kayak gue diterima nggak ya gitu. Jadi itu yang menurut aku lifelong learning juga kali ya, yang kayak kita pasti, misalnya contoh aku kerja gitu, waktu aku kuliah ke kerja, ketemu orang yang lebih tua daripada aku, ketemu orang yang lebih berpengalaman, gimana caranya aku bisa beradaptasi, tapi juga rendah hati, itu kan something challenging ya, kayak itu something yang kayak menurut aku lifelong learning sampai gitu. kapanpun pasti akan Gitu. Betul. Jadi kayak makanya kalau kalian kayak dari SMP, SMA ketakutan itu gak berhenti nih, aku masih ngerasain kerja gitu di betul. Dan nanti pasti kerja ketika jadi level staff gitu naik ke manager itu kan something new lagi, ketemu tim baru lagi, dirotasi ke tim baru. Itu kan something yang makanya itu quite interesting sih, kayak gimana kita build up the identity in Christ, dan gimana gereja masa depan tuh bisa membangun tadi tuh si identitas untuk merangkul dan menjadi relevan. Dan satu lagi yang aku ingat tadi Pendeta Rudy bilang, si murid-murid kan udah capek ya seharian pelayanan, sampai kayak Tuhan Yesus juga tidur. Itu kan membuktikan kayak kita butuh istirahat ya, we need rest. Dan kenapa tuh mereka masih berlayar? Tapi Pendeta Rudy bilang, karena mereka terus berlayar, they keep on sailing, karena they have purpose. Kenapa? Di sana tuh ada yang butuh pelayanan gue loh di ujung sana. Jadi for the sake of pelayanan itu. Jadi tuh kayak cukup menarik sih, karena aku sendiri pun mungkin kayak tadi, jujur kita kan mungkin pagi-pagi ngantuk ya, kesini gitu kan, terus kayak aduh mending gue tidur apa gue gereja sore, itu ada banget gitu tiap minggu. Tapi maksudnya kayak contoh sekarang ya kita punya pemikiran, ya udah deh nggak apa, bangunin aja, yang penting bisa tadi dengerin dan bisa ada di sini nih ngobrol gitu. Iya, jadi tadi cukup tertampar waktu dibilang kayak keep on sailing, ada yang nunggu pelayanan, relate banget sama podcast ini sih gitu. Mungkin itu cerita aku. Kalau kan ada cerita nggak yang relate? Kalau dari aku sih karena ya sebenarnya jujur ya, tadi aku juga mikir-mikir mungkin kerja sore atau kerja pagi atau online. Karena aku tadi bangun itu udah siang banget, intinya udah siang banget. Karena tadi gue tuh udah bangunin, karena kan gue kan setiap pagi tuh pasti nggak bangunin gue sendiri dulu kan. Gue bangunin orang tua gue dulu, gue harus ngelakuin apa di rumah gue. Nah, gue tadi pagi tuh udah bangunin orang tua gue, tapi tidur lagi. Jadi masalahnya itu, jadi tadi gue udah mikir. Tapi karena akhirnya gue paksa mereka dan akhirnya gue datang sini, dan akhirnya bisa ngobrol sama podcast ini kan. Yang gue dapetin juga dari cerita ini tuh pengalaman gue tuh udah lama di Korem, cuman masuk ke Koremnya ini yang gue baru. Dan gue tuh udah emang dari SD di GKIPI, dari SD di GKIPI. Tapi semenjak COVID, dan abis itu kan COVID gue juga nggak punya teman di gereja, iya langsung kepisah. Abis itu jadinya bener-bener gue masuk lagi itu kalau nggak salah tahun lalu, karena selama COVID tuh gue online. Walaupun orang tua gue bilang katanya gereja offline aja kita, kan dulu kan kalau nggak salah gereja offline tuh make kayak tempat duduk bioskop gitu kan, betul, booking seat, jadi kayak kayak bioskop. Ingat. Nah dulu tuh gitu, tapi nggak pernah sempet Full karena terus full. ya? Jadi kayak dibukanya itu kalau nggak salah sehari sebelum atau 2 hari sebelum gitu. Nah itu tuh kita sempet lupa, tapi besok kita mau coba udah nggak ada di dalam ataupun di balkon tuh udah nggak ada. Jadi abis itu kita selama itu udah bosan, udah nggak tau lah udah mau gimana lagi, kita udah nggak bisa usahain apa kan. Udahlah kita juga online sampai akhirnya tahun lalu gua sama keluarga gua baru bisa itu udah nggak pakai, udah sama sekali kita bebas mau di mana aja. Umum atau ke remaja langsung? Gua tadinya itu umum dulu iya. Gua belum tahu apa-apa tentang remaja. Pokoknya situ tuh gua masih kayak udah belum ada dari gereja kecil langsung umum. Belum tentang remaja. Kalau nggak salah tuh dulu gue punya temen, dia tuh gue lupa temen gue yang mana. Dia tuh dulu ngasih tau gue kenapa nggak ikut remaja. Karena di situ gue juga experience kan remaja itu kayak apa. Nah abis itu gue cobalah, oh yaudahlah remaja di mana sih gitu kan. Gue datang, ternyata oke juga remaja, kayak orang-orangnya emang seumuran sama gue. Terus juga materi yang dibahas juga masuk relate. Terus juga di situ tuh di hari itu tuh lagi ada panitia Korem nge-invite. Dan akhirnya gue di situ
ngambil panitia Korem. Di situ gue masih belum dapet, enggak kalau salah udah ada dapet, cuman lama karena nggak langsung di apa di progres. Ini tahun berapa? Gitu ya? Ini kalau nggak salah tahun lalu, Oh, tahun lalu banget. Berarti pertama banget lo masuk remaja. Terus lo Nyata lagi pembukaan lagi itu. pembukaan Korem. Pengurus sama aja ya? Iya. Pengurus. Nah habis itu gue masuk di situ, gue kenalan dulu sama banyak teman-teman di situ karena ada ternyata yang emang sekelas, ada yang ternyata yang seangkatan, Satu sekolah. ada satu sekolah juga, dan akhirnya gue berbaur, ternyata mereka punya kenalan juga. Oh, di mutual. remaja. Jadi mutual, akhirnya sekarang gue punya kenalan banyak di remaja. Oke. Jadi tadinya itu emang kalau misalnya mau dibilang identitas GKIPI sebagai gereja keluarga itu bener banget. Karena di sini diajarin bahwa kalau misalkan lu sendiri, di sini tuh itu kita ada teman-teman juga yang bisa bantuin lu supaya rame. Jadinya kita di sini juga bisa belajar kan bahwa kalau misalkan lu sendiri, itu tuh nyata masih ada yang bisa bantuin lu. Oke. Lu nggak perlu berusaha sendiri. It's good to have a friend by It's your good to have a friend. Iya. Tapi menarik, tadi pas lo cerita gitu ya, kayak lo akhirnya nyoba untuk coba deh remaja setelah ada yang ngajakin gitu. Nah pertanyaan gue tuh apa yang ngebuat lo kayak oke, gue coba itu satu. Terus yang kedua, ketika lo masuk itu kan pas buat pembukaan pengurus ya, dan gak semua orang tuh langsung mau loh Iya. untuk apply gitu, ya kan? Banyak yang kayak udah ikut lama baru Iya, masuk. iya, Baru even masuk kayak kelas 12 gitu. iya, even kayak yang udah lama terus kayak ayo dong ikut, nanti dia mikir-mikir dulu gitu. Nah tapi surprisingly, Kenapa lo mau langsung? iya lo tuh keren gitu loh, Top. Maksudnya lo masuk dan lo langsung kayak oke, gue coba. Nah itu gue pengen tahu reasonnya apa Jadi sih? awal kenapa gue pengen masuk remaja, jujur karena gereja umum itu lama, terus juga pendeta-pendeta pakai Berat nggak sih? Bahasanya berat ya. Bahasanya berat banget. Jadi Iya. kadang-kadang gue kayak Apa nih? apa gitu. ya, terus kadang gue kayak tidur terus karena gue nggak ngerti. Karena intinya itu adalah gue nggak ngerti dari khotbah. Jadi gue pemikiran gue adalah kalau misalnya gue ikut remaja, pastinya Mungkin pendeta lebih masuk karena Lebih mereka relate. pakai Bahasanya, bahasa yang ya, formal, untuk yang remaja. emang kita ngerti. Sedangkan kalau misalnya kita pakai gereja umum, pasti mereka pakai bahasa kuno. Pasti mereka pakai iya, bahasa-bahasa yang tua, yang kita nggak filosofis ngerti. gitu ya. Iya. Nah, di situ gue lah akhirnya, dan karena gue punya temen di situ kan, karena gue kerja umum itu nggak punya temen, gue punya sama orang tuanya. ya, bosen dong, ya kan. Ini gue jujur-jujuran aja nih. Iya, honest. Nah, abis itu, yaudah gue coba deh sama temen gue remaja. Ya udah kita ikut remaja. Nah di situ tuh kenapa gue mau ikut komisi remaja? Karena dari dulu tuh gue pengen organisasi kayak OSIS, cari pengalaman. cari pengalaman. Gue tuh pengen tapi nggak pernah kesempatan. Mulai dari Pengurus. Pengurus. Ini lo kelas berapa waktu Kelas itu? 11. Tadi itu kelas 9 kalau nggak salah. Kelas 9 pertengahan. Oh, Udah mau lulus. Udah mau lulus dan lo pengen ada pengalaman organisasi OSIS, nih. kayak Buka lah OSIS si gitu-gitu. pengurus ya. Ah, Pas nih momennya. Nah, di SMP itu waktu di sekolah gue ya, di sekolah gue SMP OSIS itu dia itu emang ada, cuman dia nggak nggak seberaktivitas kayak OSIS di SMA gue. Jadi dia cuma OSISnya cuman ya dikit-dikit lah, kecil-kecil gitu. Aktivitasnya juga cuman buat yang sekitaran situ aja, cuman buat di penabur BJ. Nah di situ gue tadinya pengen ikut, cuman karena gue ngelihat pelajaran gue pelajaran gue belum bagus, terus itu juga orang dalam gue kagak ada. The power of ordal. Nah, OSIS itu soalnya perlu ordal. Ya, nanti yang PBJ nonton langsung kayak Nah. ketawa nih. Iya, PBJ. PBJ Pips. Orang OSIS tuh perlu orang dalam. Nah, tapi yang intinya kenapa gue pengen masuk ke organisasi komisi remaja, karena gue pengen nyoba hal baru. Karena kan gue sejujurnya orangnya introvert dan gue nggak gampang berbaur. Nah, kalau misalkan tiba-tiba gue ikut komisi remaja, siapa tahu gue bisa berbaur dengan orang-orang lebih banyak karena kita lebih kenal satu sama lain lebih. Nah, di situ makanya gue mikir coba deh masuk deh. Dan akhirnya gue masuk tahun ini di pelayanan di pemusik. Musik. Nah, dan itu untung pas juga sama gue Lo emang main musik gue juga. main musik. Nah, jadi kalau misalnya nanya kenapa? Karena gue pengen nyoba organisasi. Oke. Dari pengalaman Iya, gue iya. gitu. Dan pas juga musik ya. Nah, pas juga musik dapat mantap. dapat masukannya itu ya juga musik. Karena gue juga jadinya mulai di sekolah, terus juga mulai di Oke. sini. Iya, iya. Dan ketiga mungkin connections, lo jadi nambah. Connection, banyak. iya teman-teman gue jadi lumayan nambah di Iya, situ. iya. Dan lo jadi ngobrol sama musik, which lo juga suka musik. Jadi Yes. kayak ada di situ nambah ya. Betul. Nice. Nah, Oke. jujur gue dengar ceritanya Tobi, my personal experience itu kebalikannya. Justru gue mulai aktif remaja tuh pas COVID. Oh, Jadi, pas online ya. Karena kebetulan karena kakak aku Korem juga,
aku ditarik masuk kan. Tarik masuk tuh pertama kali antara panitia persekutuan Natal atau enggak for DO online. Dulu jadinya 3DO karena cuma 3 hari online. And I was very happy pada saat itu. Aku tuh walaupun orang asing ya, aku gak kenal siapa-siapa kecuali kakak aku langsung masuk. I was having so much fun. Tapi setelah aku masuk SMA itu tuh jadi sibuk banget di sekolah. Jadi aku udah kayak have no time to spend time with my friends di Korem. Kemudian aku jadi merasa agak disintegrate. Justru aku disintegrate-nya pas udah nggak COVID. Jadi udah kayak, oh gue udah sibuk di sekolah, di gereja tuh jadi udah nggak keurus, jadi susah banget nyari waktu buat balik pelayanan di gereja lagi. Dan di saat itu tuh yang tadinya aku seperti sudah membentuk keluarga di Korem, pas udah sibuk di sekolah, pas balik lagi, sekalinya balik dan bisa pelayanan lagi tuh aku merasa asing gitu. Jadi merasa kayak everyone already has their own family. Terus aku kayak orang-orang yang dulu aku deket tuh aku juga udah nggak ke-update, udah miss out so many things, dan aku jadi merasa asing lagi. Menurut aku di situ adalah salah satu tantangan gereja-gereja sekarang, di mana kita udah nyaman dengan komunitas sendiri, kita lupa dengan orang-orang yang belum punya komunitas. Kita lupa dengan orang-orang yang belum masuk ke circle lah istilahnya terjangkau gitu. Ya. Belum terjangkau. Dan terkadang aku muncul pertanyaan gitu di kepala pada saat aku masih aktif-aktifnya ya. Sebenarnya kita ngelakuin semua pelayanan ini apakah hanya untuk komunitas sendiri atau untuk orang lain juga? Karena menurut aku sendiri ya, pelayanan itu tuh justru lebih terfokus untuk merangkul dan membantu di luar daripada kita sibuk mengurusi kebahagiaan internal itu. Dan akhirnya aku mengalami sendiri yang tadinya aku merasa seperti sangat insider jadi outsider. Aku melihat bahwa oh ternyata walaupun terasa membahagiakan bagi si komunitas itu, untuk orang di luar komunitas mungkin tidak semua merasakan hal yang sama gitu. Dan menurut aku itu salah satu tantangan gereja yang perlu diperhatikan. Kemudian aku merasakan perbedaannya pada saat aku nyoba gereja di gereja lain selain GKIPI. Waktu itu pada saat Katek ya, aku nyoba. Mereka sangat-sangat welcoming. Aku jujur kaget karena budayanya sangat berbeda. Dari tempatnya aja beda, dari cara ibadahnya beda. Kayak yang tadi di awal aku singgung, mereka lebih ke, itu benar-benar kayak live music. Aku sebagai orang yang suka musik ya, aku seneng banget karena pesan-pesannya justru kalau di GKIPI kan mungkin lebih ke khotbahnya ya. Khotbahnya aku masuk banget kalau GKIPI. Tapi kalau di sana aku lebih masuk musiknya. Karena menurut aku dari liriknya, dari cara musiknya dikemas itu aku seneng banget. Jadi I can feel that God is present dari musiknya itu. Dan ya satu hal yang cukup menarik ya yang aku kaget tapi aku kagum banget adalah bahwa salah satu pelayan atau pendetanya ya kalau nggak salah dari gereja itu adalah mantan napi. Mantan napi kasus apa gitu aku lupa tapi lumayan parah kayaknya. Dan di situ aku sadar betapa ini adalah gereja yang berhasil dalam aspek relevansi, dalam aspek bagaimana mereka lebih gaul ya tanda kutipnya. Mereka lebih bisa merangkul, bahasanya lebih informal, lebih akrab. Even dengan orang-orang yang mereka nggak kenal, mereka udah ayo gitu ngajak ngobrol segala macam. I feel very welcome there gitu. Dan menurut aku ya setiap gereja punya kekuatannya masing-masing. Menurut aku gereja tersebut sangat kuat di relevansi. Tapi baru-baru ini ada juga beberapa mungkin pernah dengar ya kasus-kasus yang kayak gereja yang terlalu liberal, terlalu mengikuti perkembangan zaman sampai seakan ini udah nggak kayak gereja gitu. Yang kayak tau nggak sih minta transfer? Yang di TikTok. Iya, itu loh kayak oh mungkin pas aku dengar khotbah tadi atau kayak sekilas aku baca soal khotbahnya, ini kayaknya soal ini deh gitu, soal gereja-gereja yang seakan mereka merangkul iya, tapi mereka lupa soal liturgi, soal identitas gereja kayak gitu-gitu. Dan ya secara overall yang aku dapat, both identitas dan relevansi itu sangat penting karena selagi kita mempertahankan apa yang sudah diturunkan seperti liturgi, tradisi gereja dan nilai-nilai gereja, kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman karena
kayak tadi yang Tobi bilang apa aplikasi ya. Iya, kayak Kayak- aplikasi di-update. Aplikasi kalau nggak diupdate orang Fitur udah ya. nggak akan mau. Iya. Karena Udah ketinggalan zaman. iya, Ketinggalan. apa yang kita butuh tuh udah nggak ada di sana. Iya, Iya, benar. iya. Tapi kalau di upgrade kan berarti kita tetap bisa menggunakannya karena relevan dengan apa yang kita butuh. Karena seiring berjalannya waktu, aku bisa lihat bahwa selera orang dalam ngikutin ibadah tuh berubah. Kayak dulu kan mungkin benar-benar yang duduk dengar gitu kusyuk banget. Tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa orang yang lebih suka yang kayak fun, Iya, terus lebih worship. merangkul, lebih interaktif. Itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Iya, iya. Gitu. Kayak contoh tadi kebayang kayak iOS ya. iOS misalkan kita ada teman kita yang udah iOS misalnya let's say 14 kita masih 13 gitu. Terus kayak sekarang emoji udah baru nih gitu. Tapi kita bisa relate yang kayak gue nggak ada gitu kan. Jadi misalnya orang Saya HP gue lebih tua, gue FOMO gitu. gue FOMO kan. Biasanya Jadi gue relate kayak gitu. gue juga pernah gitu. Jadi fitur-fiturnya tuh emang tadi harus terus di-upgrade gitu ya untuk bisa relevan juga. Terus juga tadi tentang yang five fun, tadi kebayang pas tadi ibadah kan kita ada yang nari yang pendeta, itu lucu sih. Yang Iya, kayak iya, iya. semuanya tuh kayak ikut nari Tiba-tiba gitu. diajak sama pendeta gitu kayak Iya itu seru sih. Jadi ya mungkin balik lagi ya cara untuk mengalami Tuhan macam-macam ya. Dan tadi juga di Efesus aku lantai 2 ikut nari juga loh orang-orang. Padahal nggak di shoot. Iya, banyak. Tapi ikutnya kan Hari Tiga ya. pun juga. Iya ikut nari gitu-gitu. Jadi itu sih. Dah mungkin aku nggak akan cerita banyak tapi lebih kayak aku mencangkup dan cangkup juga kayak cerita kalian. Aku juga pernah kebetulan menjadi kalau kamu kan insider. Kalau kamu outsider insider. Kalau aku pernah kombinasi. Jadi kayak Gimana? outsider lagi. Jadi kayak nge-loop Karena gitu kan? iya, karena kebetulan kan ya aku juga dari Korem ya. Maksudnya awalnya juga kayak kamu. Aku tuh to be honest waktu itu dimulai dari ditawarin jadi MC. WL pas kita dulu tuh namanya Remaja Junior Renor. Oh, yang SMP ya? Iya, Oh, SMP. iya. Terus kayak waktu itu kan namanya anak-anak disuruh megang mic aja geter ya. Aku tuh kayak, kak kayak nggak bisa gitu. Tapi that's the point when jujur aku jadi berani ngomong depan umum. Jadi thanks to GKIPI karena aku udah disuruh Mulai jadi belajar MC, gitu ya? aku jadi bisa dibilang aku jadi kayak bisa ngomong, berani megang mic yang dulunya kayak getar, terus sekarang bisa at least ngomong depan umum. Terus itu aku momen dimana aku dari outsider menjadi insider gitu ya singkat cerita. Terus udahlah akhirnya aku masuk ke dalam Korem. Kayak kamu juga waktu itu nyoba, tapi posisinya waktu itu aku kayak bukan ini sih, bukan kecemplung kayak apa ya, tiba-tiba jadi panitia Fordio gitu. Jadi iya, waktu itu tahu kayak gitu ya? iya waktu itu kalau nggak salah jadi BPH dulu di remaja, kayak udah deh ikut teman, diajak teman ikut, tiba-tiba ada panitia Fordio nih, ya udah deh ikut teman lagi gitu. Padahal nggak pernah jadi peserta, kamu bayangin, tiba-tiba jadi panitia. Jadi kayak oke, that's a new thing for me, tapi Challenge banget ya. iya, tapi maksudnya di situ aku jadi merasa tadi ya merangkul tuh sangat penting karena the moment when aku nggak kenal siapa-siapa, terus ikut panitia Fordio jadi BPH, terus mencoba untuk yang wah gila gue harus ikut setiap rapat, gue harus kan sekre harus ikut nyata terus. Itu kayak belum kuliah, belum sekolah, belum apa bagi waktu itu menurut aku quite challenging, tapi that's the interesting part juga karena balik lagi merangkul tuh ternyata berperan sangat penting gitu untuk kita bisa merasa oh gue punya rumah kedua. To be honest waktu itu aku merasa teman-teman di gereja tuh karena ya ada beberapa teman yang satu sekolah juga kali ya, jadi yang kayak gue ngerasa ini kayak rumah kedua gue. Jadi dulu kalau misalnya mau katek lu pas SMA kan berangkat bareng dari sekolah itu tuh gue kayak Seneng banget gitu kayak oh gue ketemu ya walaupun ketemunya kayak Itu 24/7 sih karena Gons kan sampai Sabtu dulu. Oh iya? Ya kan? Oh iya, Nah, iya. terus kok ini hari Minggu aja kayak gue selalu gila kita ketemu tiap Ketemu hari mulu, tapi ya. ya udah gitu maksudnya kayak seneng-seneng aja gitu. Dan terakhir aku inget juga dulu sempat dibilang sama pas aku katek ada yang bilang tadi aku terinspired dari ceritanya Yunika. Waktu tentang it's not all about us mengurusi internal, tapi gimana kita bisa create impact keluar. juga, Iya. Itu aku inget banget waktu itu pas katek dibilang ketika kita jadi pelayanan WL atau pemusik, itu bukan tentang ayo lihat gue mau konser, gue mau perform, bukan. Tapi gimana caranya gue tuh jadi jembatannya Tuhan. Jadi bukan ayo lihat gue suara gue bagus, ayo gitar gue bagus, tapi lebih ke oke, how hubungan vertikal antara orang dan Tuhan tuh bisa terjadi lewat kita. Makanya ketika kamu tadi ngerasa, wah nyampe ke hati, itu tuh berarti kan we build something yang bukan ngelihat ke kitanya, tapi how we can be the bridge kan. Nah itu, jadi Kerasa banget. iya itu aku makanya tadi langsung teng pas kamu cerita, aku inspired sama itu dan itu aku dapetin dari GKIPI sih. Waktu aku katek gitu. Jadi terima kasih juga kepada katek GKIPI karena itu yang lifelong learning, balik lagi to always learn, untuk balik lagi tadi kita bahas identitas sama relevansi. Itu suatu hal yang menurut aku kan terus progressing. Jadi gereja yang masa depan itu, dan menurut aku tuh pelajaran yang baik itu untuk gereja maupun untuk orang di dalam gerejanya, which is kita yang terus-menerus belajar sih, untuk terus-menerus gimana caranya untuk terus update based on tadi aplikasi fitur tadi, bisa terus relate, relevan sama sekitar, dan how
our identity tuh bisa be a blessings buat orang-orang. Iya. Gitu. Dan ini mumpung sekali lagi ultah GKIP ya, aku big thanks juga ke GKIP karena menurut aku mendengar cerita-cerita teman aku yang di gereja lain, terus aku mengalami GKIP sendiri dan sempat coba gereja di gereja lain juga. I feel like this church itu benar-benar in between banget karena kita kan secara ibadah ya kalau umum itu tuh masih liturgi biasa ya, kayak masih ada mazmur, terus bukan yang bukan yang tradisional banget, tapi bukan yang heboh banget itu. Tapi walaupun ibadahnya masih kusyuk, masih ini, musiknya kadang suka tiba-tiba orkes, tiba-tiba ada band, tiba-tiba ada kolintang, terus tadi tiba-tiba ada nari. Terus secara komunitas juga menurut aku masih sangat welcoming. Maksudnya kayak walaupun mungkin aku sempat mengalami juga ya di saat dimana aku susah masuk kembali gitu, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu aku kembali juga gitu, aku kembali masuk juga gitu, masih ada unsur relevannya, ada unsur identitasnya juga. Jadi kesimpulannya overall untuk membangun sebuah gereja masa depan itu keduanya identitas, bagaimana kita mempertahankan unsur-unsur agama dan liturgi itu, tapi juga kita mengikuti perkembangan zaman, kita sadar akan sekitar, kita tahu bagaimana cara membuat suatu komunitas dan ibadah-ibadah yang kontekstual, itu keduanya sangat penting buat menciptakan satu lingkungan yang seperti keluarga GKIP ini. Yes. Begitu. Jadi aku nambahin dikit, there's always a way to come back ya. Kayak tadi kan we've been outsider, terus tiba-tiba insider lagi nih, outsider lagi. Iya, kayak I mean like itu jadi kayak sesuatu hal yang wajar, loop dalam hidup gitu ya. Kadang kita sibuk, kadang apa. Tapi nambahin terakhir karena aku kemarin sempat kepikiran juga gitu ya, kayak pas aku hilang, kayak sempat ngilang nih jadi outsider, sibuk gitu kan, kita kan juga kayak karena suka lupa ya, oh iya kok pelayanan gue hilang nih gitu. Tapi mungkin the latest pengalaman yang aku rasakan tuh ketika aku jadi Barney di 4DO, itu kan ketika aku udah kayak gue kerja mulu hidupnya 9 to 5, gak ada hidup gitu kan. Terus kayak ke pemuda juga jarang, tapi there's always ways to come back gitu. Jadi pas aku kayak, aduh gue udah gak kenal siapa-siapa, maksudnya kenal tapi udah gak relate gak ya gue, balik lagi kayak overthink kayak murid-murid tadi. Tapi when it comes to come back, aku ketemu kelompok di 4DO nih, ketemu sama orang-orang baru, ada yang challenging kan, extrovert banget, ada yang introvert banget, ada yang sukanya curhat, baru macam-macam kan ya orang tuh. Tapi di situ aku jadi kayak, wah gila, gue 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu gak kerja, bener-bener buy laptop, tapi I focus more on gue dengerin cerita mereka, gue ikut, gue bukan di sini, gue bukan orang yang paling perfect, tapi gue jadi temen mereka untuk mendengarkan mereka selama 4 hari. Itu tuh yang kayak ternyata aku malah jadi terberkati. Jadi bukan aku kayak, oh gimana cara gue menjadi berkat, tapi justru gue dapat berkat dari cita-cita mereka gitu. Jadi itu sih kayak the moment when I'm being an outsider, and then there's always ways to come back to becoming an insider lagi. Dan ketika gue udah kerja, gue dapatnya dengan hal pengalaman yang baru, which is gue bisa dapetin berkat dari anak-anak yang bahkan umurnya jauh di bawah gue, tapi gue kayak, wah gila mereka bisa kayak gini, kayak how he can work through them dan kayak inspire people around them gitu. Dan begitu menurut aku itulah pentingnya keterbukaan antar anggota komunitas ya menurut aku, entah itu orang yang dari luar, kayak outsider, atau orang yang sudah ada di dalam. Kalau kita semua saling terbuka, akan ketemu lah di tengah gitu. Betul. Kayak tadi identitas sama relevansi jadi satu ya. Karena kalau misalkan gue sebagai introvert juga mikir kan, gue tuh juga harus berbaur. Karena gue juga orang yang susah banget buat berbaur, apalagi orang baru. Tapi kalau gue selagi lama gue udah berbaur, kalau udah dipicu gitu kalau misalkan, dipantik gitu ya. Iya, kalau misalkan udah gitu sih gue jadi extrovert. Jadi gue bisa dibilang ambivert. Jadi kalau misalkan kalian semua itu introvert, satu caranya adalah don't be scared. Bener-bener berani buat emang bener-bener ngobrol. Lu kalau misalnya ketemu orang yang menarik buat jadi temen, lu emang bener emang mau dia jadi temen lu, ya bisa, nggak apa-apa, coba aja. If you never try, you never know. Kalau kamu nggak coba kemarin remaja, kamu nggak coba pengurus, kamu nggak ada di sini. Bakal di sini. Iya, sama seperti kita juga, kalau aku nggak nerima tawaran MC untuk geter-geter itu, aku mungkin nggak di sini. Begitu pembahasan kita hari so fun ini ya, sangat ini ya, banyak cerita yang ternyata relate ya. Apalagi kita beda background, beda umur, tapi ternyata relate, dan pasti yang nonton juga kayak, oh iya ya, gue pernah kayak gitu. Ini fun fact, kita belum pernah ngobrol bertiga gitu. Iya. Ini pertama kali. Baru ketemu. Literally baru sini. Jadi kayak ya semoga teman-teman juga pas dengar kayak bisa relate, inspired, dan inspired, coba masuk ke dalam, tapi juga yang di dalam
menarik orang ke dalam juga. Betul, gitu. betul. Siapa tahu ntar yang nonton ada di sini juga. Iya. Hidupnya Kita jadi nggak rame tahu. ntar. Iya, hidup ini plot twist tiba-tiba loh kok di sini. Iya. Ya semoga it's fruitful discussions ya. Jadi Oke. kita tutup dalam doa. Nah ya sebelum kita kan buka dengan doa ya, tutup dengan doa lagi lah ya gitu. Jadi hopefully ini jadi beneficial dan menjadi berkat buat teman-teman yang nonton. Mungkin relate, kalau relate mungkin ntar bisa kali kalau ada yang mau kayak pengurus reach out gitu atau kayak komen gitu. Ya untuk kayak insightful banget atau apa, feel free karena balik lagi kita di sini ngerangkul ya. Jadi feel free to Kita reach out. diajak lu aja. Betul. Kalau misalkan mau masuk organisasi Korem, kejar aja orang-orang Korem kayak yang ketua gitu, Sebuah kejar tips, aja. ya, bisa di Nah, zoom. itu kejar aja karena udah pasti mereka pasti mau rame-rame karena Korem Iya. itu butuh orang yang rame. Iya. Betul. Tuh. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami boleh berdiskusi ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, untuk mendiskusikan mengenai tema pada hari ini di ulang tahun GKIPI yang ke-40. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu diberikan untuk GKIPI boleh berulang tahun ya Tuhan pada hari ini untuk bisa terus menjadi berkat, menjadi gereja yang hidup ya Tuhan, yang dapat terus menjadi wadah rumah kedua bagi banyak orang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk diskusi kami pada hari ini mengenai gereja masa depan, membahas mengenai identitas dan relevansi. Semoga hal-hal ini juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton, bisa menjadi hal yang terus memberikan insights untuk teman-teman yang mendengarkan, dan kiranya Tuhan teman-teman remaja juga yang mempersiapkan podcast ini ya Tuhan juga bisa terus diberikan kedamaian hati, damai sejahtera dan kasih, supaya kiranya inisiatif ini juga bisa terus menjadi berkat kapanpun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur untuk discussions pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami setelah ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oh ya, sebelum kita mengakhiri untuk podcast kita Kubis hari Belum ini. kelar ya, ada sesuatu nih. Apa masih. nih? Masih ada. Ini penting nih. Penting. Kalian nanti jadi kita hari ini udah selesai, tapi ada satu informasi penting, yaitu adalah Kubis sebulan lagi atau bulan depan ataupun kapanpun itu bakal ada lagi episode baru. Kita tayang bulanan ya. Kita tayang tuh Ditunggu ya, jadi guys. per 2 sama 4 2 minggu. sampai 4 minggu kurang lebih bulanan. Kurang Iya, lebih. tapi ditunggu aja karena bulanan ya. Iya. Siapa tahu minggu depan post. Kita Nggak ada yang nggak tahu. tahu. Jadi subscribe aja kali ya biar kayak muncul endingnya Bener-bener. teng Iya. gitu, biar muncul tahu Siapa tahu kapan. acaranya lebih seru daripada kita dan Betul. lebih relate sama Betul, kalian. betul. Banyak Jadi, hal-hal yang mungkin akan relate sama mereka ya Iya. for benar, upcoming benar, episode. benar. That's it for today's discussions. Thank you for watching. Happy birthday, birthday, GKIPI. GKIPI. See you in the next Kubis.